Halo Sobat PTN, kembali lagi nih di Belajar Bersama Detri. Karena di video kemarin kita membahas mengenai perbedaan, perkembangan, dan pertumbuhan. Sekarang kita membahas mengenai faktor apa saja sih yang mempengaruhi tumbuh dan kembang. Mari kita simak. Jadi faktor dari pertumbuhan dan perkembangan itu ada dua, yaitu ada faktor internal dan faktor eksternal. Untuk faktor internal itu adalah ada dari intrasel, yaitu hereditas atau gen ya. Jadi bawaan dari lahir, sudah keturunan dari atasannya gitu. Nah, untuk intrasel juga yaitu ada pitrohormon. Pitrohormon ini adalah hormon-hormon yang memicu pertumbuhan ataupun penghambatan. Jadi nanti itu ada hormon yang berfungsi untuk merangsang pematangan buah, untuk merangsang pemanjangan, untuk menghambat malah ada. Nah, untuk faktor eksternalnya mulai dari intensitas cahaya atau fotoperiodisme. Kalian kalau pas di SMA ada praktek kecambah tuh, yang kecambahnya apa namanya, harus disimpan di tempat gelap dulu baru itu. Nah, itu nanti kalian bisa melihat, seberapa berpengaruh faktor cahaya itu. Yang kedua ada suhu, kelembaban, dan air dan mineral. Nah, untuk, pitrohormon ini banyak sekali ya dan saya akan terangkan satu persatu di sini. Yang pertama itu adalah hormon auksin. Ini terdapat pada embrio, meristem apikal, dan daun-daun muda. Fungsinya itu adalah merangsang pemanjangan batang dan diferensiasi. Jadi, ingat aja kalau hormon auksin untuk merangsang pemanjangan batang dan diferensiasi. Diferensiasi itu apa ya, membelah gitu, membelah. Terus ada percabangan akar, perkecambahan buah, dormansi apikal, dominasi apikal, mohon maaf, terus fototropisme dan gravitropisme. Fototropisme dan gravitropisme itu adalah pergerakan ya. Jadi kalau foto kan cahaya, fototropisme berarti si tumbuhan itu bergerak ke arah cahaya datang, jadi bergerak menuju matahari. Sementara mengenai gravitropisme, itu kan gravitasi ya. Jadi kan gravitasi itu ke bawah. Nah, gravitropisme berarti pergerakan ke bawah, yaitu akar yang menghujam terus ke dalam tanah. Terus ada buah Parthenocarpy. Parthenocarpy itu adalah buah yang apa ya? Jadi buah itu bukan hasil dari pembuahan. Jadi buah itu bukan hasil dari fertilisasi ya. Jadi disebutnya dengan buah Parthenocarpy. Untuk selanjutnya ada hormon sitokinin. Kita secara terminologinya dulu, sitokinin itu artinya adalah membelah. Ada kata lain dalam pembentukan zigot itu ada sitokinesis. Berarti itu adalah pembelahan antara inti sel menjadi dua dari satu. Nah, itu sitokinin. Ingat aja terminologinya, sitokinin berarti membelah. Di sini terdapat di sensi dalam akar dan diangkat ke organ lain. Dan fungsinya itu untuk mempengaruhi diferensiasi dan pertumbuhan akar ya. Kata tadi saya, diferensiasi itu kan ketalinya juga bisa merismatik sih. Jadi membelah lah ini ya. Pertumbuhan akar, terus merangsang pembelahan dan pertumbuhan sel, merangsang perkecambahan, menunda senescence. Senescence itu adalah saat dimana mau apa ya? Jadi fase di mana mau mematikan sebuah tumbuhan gitu. Jadi sudah tua, jadi ada senescence itu. Nah, hormon sitokinin itu berguna untuk menunda itu. Untuk selanjutnya yaitu ada hormon giberelin. Ini terdapat di meristem apikal, embrio, dan daun muda. Fungsinya itu mempercepat perkecambahan bahan biji dan kuncup tunas, memanjang batang. Jadi kalau auksin tadi apa namanya, pemanjangan, pertumbuhan. Nah, kalau giberelin itu lebih mempercepat perkecambahan biji ya, itu intinya. Terus tadi satu lagi hormon sitokinin itu adalah membelah.
gitu sih. Ingat-ingat aja kata dasarnya itu. Terus merangsang pembungaan dan perkembangan buah dan pertumbuhan dan diferensiasi akar. Tentu saja gas etilen. Nah, gas etilen ini sangat berpengaruh untuk pematangan buah ya. Terdapat pada buah yang sedang matang tuh. Bukan buku batang, daun dan bunga yang menua. Fungsinya mempercepat pematangan buah, menghambat beberapa pengaruh dari hormon auksin. Nah, jadi benar ya mengenai gas etilen ini dan ini bisa jadi apa ya, kalau kalian pernah mengimplementasikan mengenai penggunaan gas etilen ini adalah ketika kita mempunyai tidak buah, kita mempunyai buah yang belum matang, terus pengen cepat matang itu dengan cara disimpan, dalam karbit. Nah, nanti si dalam karbit itu mempunyai gas etilen sehingga merangsang untuk buah itu cepat matang. Selanjutnya itu ada asam traumalin, ini terdapat pada akar, batang, daun. Fungsinya merangsang sel-sel daerah luka menjadi bersifat merismatik. Nah, berarti kalau begini fungsinya itu tidak beda jauh dengan kalau di sel darah itu ada trombosit ya. Jadi untuk merangsang sel-sel bersifat merismatik itu aktif membelah jadi sehingga bisa menutup luka pada tubuhan ya. Begitupun dengan trombosit itu bisa menutup luka pada tubuh yang terluka, begitu. Selanjutnya ada hormon kalin. Nih, hormon kalin ini banyak tergantung posisinya di mana, namanya itu berubah. Terdapat pada jaringan-jaringan meristem ya. Nah, fungsinya itu rijokalin, memicu pertumbuhan organ akar. Tentunya berarti ini ada di akar. Kaulokalin memicu pertumbuhan organ di batang. Filokalin memicu pertumbuhan di daun, antokalin memicu pertumbuhan di organ bunga. Nah, yang selanjutnya itu yang terakhir adalah asam absisat. Ini adalah hormon yang menghambat pertumbuhan, terdapat pada daun, batang, akar, buah dan yang masih hijau. Fungsinya menghambat pertumbuhan, menutup stomata, dan menghambat pemutusan dormansi. Stomata itu fungsinya kan untuk apa? Menangkap karbon dioksida ya pada daun. Jadi jika stomata tertutup nanti siklus O2 dan CO2 itu tidak akan lancar. Menghambat pemutusan dormansi, dormansi itu kita ketahui bahwa biji itu akan mengalami dormansi ya. Jadi biji terus tidak disimpan di media tanah itu akan mengalami masa dormansi dan ketika dia menemukan tanah lagi, maka dia akan memutuskan masa dormansi itu. Nah, asam absisat ini tuh bisa menghambat apa namanya pemutusan dormansi ini. Segitu saja untuk video kali ini. Semoga bermanfaat. Terima kasih.